kembali anak-anak ibu. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini penjelasan ibu tentang pernapasan, pencernaan makanan, dan nanti dilanjutkan kembali oleh pesawat sederhana. Penjelasan pertama adalah tentang pernapasan pada manusia. Kita tahu bahwa manusia bernapas dengan paru-paru. Proses pernapasannya diawali dari hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pada hidung akan terjadi proses penyaringan pertama, di mana udara yang kita hirup akan disaring, kemudian akan dimasukkan ke tenggorokan. Di tenggorokan akan terjadi juga peristiwa penyaringan kedua. Setelah itu akan dilanjutkan dimasukkan melewati cabang dari tenggorokan yang bernama bronkus dan dilakukan lagi kembali oleh bronkiolus. Terakhir pernapasan kita diproses di alveolus. Di alveolus akan terjadi proses pertukaran CO2 dan O2. Ibu akan melanjutkan ke proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Pencernaan makanan akan mengalami dua peristiwa penting, yaitu peristiwa mekanik dan peristiwa kimia. Peristiwa mekanik itu dilakukan oleh bagian tubuh kita. Contohnya, peristiwa pencernaan makanan yang terjadi pada mulut akan terjadi peristiwa mekanik yang dilakukan oleh gigi kita. Nah, pada mulut juga akan terjadi peristiwa kimia. Peristiwa kimia ini dilakukan oleh enzim yang bernama pitialin. Fungsi pitialin pada enzim mulut ini yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Makanan yang ada di mulut itu akan dilanjutkan ke kerongkongan. Di kerongkongan hanya terjadi peristiwa mekanik yang disebut dengan peristiwa peristaltik. Peristiwa peristaltik artinya mendorong makanan supaya masuk ke lambung. Oke, dan selanjutnya dari kerongkongan masuk makanan ke lambung. Di lambung ada dua peristiwa. Peristiwa pertama yaitu peristiwa mekanik yang dilakukan juga oleh dinding-dinding lambung yang sama seperti di kerongkongan yang disebut dengan peristiwa peristaltik. Kemudian secara kimiawi di lambung ada 3 enzim. Enzim pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin di lambung berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Kemudian di lambung masih ada enzim berikutnya yaitu bernama enzim renin. Enzim renin di lambung berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Satu lagi untuk anak-anak ibu yang perlu diingat adalah asam klorida. Asam klorida yang ada di lambung kita berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Ibu lanjut proses pencernaan makanan berikutnya setelah dari lambung akan masuk ke bagian usus halus. Di usus halus ini sebenarnya ada dua fungsi. Fungsi pertama usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Yang kedua, fungsinya itu dilakukan oleh 3 enzim. 3 enzim yang ada di usus halus, pertama adalah enzim amilase.
Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa, sama seperti yang ada di mulut. Kemudian ada berikutnya lagi enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan terakhir enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton dan asam amino. Ingat, tri, 3. Nah, terakhir proses pencernaan kita itu adalah di usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Nah, setelah proses pencernaan makanan selesai, itu terakhir adalah proses pembuangan sari-sari atau zat-zat atau kotoran-kotoran melalui anus. Proses pencernaan makanan ini juga akan berlangsung pada yang namanya makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Kemudian anak ibu, penjelasan ibu yang terakhir adalah tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini mungkin anak ibu sudah pelajarin di kelas 4. Arti dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pesawat sederhana ini terdiri dari tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Ibu hanya menitik beratkan kepada tuas, karena tuas itu ada 3, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Contoh tuas jenis pertama itu terdapat pada timbangan atau jungkat-jungkit, di mana titik tumpu itu berada pada di tengah, ya, diapit oleh beban dan kuasa. Nah, kalau anak ibu perhatikan yang ibu pegang, ini ada sebuah tongkat. Ibu umpamakan ini tongkat ini seperti timbangan, ya. Kalau untuk menjaga keseimbangan dari tongkat ini, berarti ibu harus memegang di tengah. Atau panjang dari sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Nah, ibu pegang di tengah. Di tengah ini disebut dengan titik tumpu. Ya, makanya terjadi keseimbangan, tidak berat sebelah. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan berat bebannya ibu berikan lebih berat dari gaya yang diberikan? Bagaimana supaya terjadi keseimbangan? Itu ada menggunakan rumus. Rumus untuk mencari kesetimbangan dalam suatu tuas, ya. Nah, ibu harus ingat gaya dikali lengan gaya sama dengan beban dikali dengan beban. Contoh, misalkan sebuah beban 10 Newton. Beban 10 Newton dengan panjang lengannya 10 cm dan lengan kuasa sama dengan 20 cm. Maka pertanyaannya, berapakah kuasa yang diberikan? Nah, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya gaya dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali dengan beban. Oke, sudah paham? Sudah paham? Untuk lebih jelasnya, ibu sudah buat soal di link setelah penjelasan dari ibu ini. Kamu bisa mengerjakan, ya.
Sampai jumpa kembali ke session penjelasan ibu berikutnya.